2020 terdiri dari Unit 1, Unit 2, Unit 3 AMG Pemda Kota Cabang Silo Ranting 5 dan SMTPI Sektor 11. 6. Pembiayaan perayaan Natal Jemaat GPM Silo Sektor 11 tahun 2020 bersumber dari 1. Sorong bahu panitia, 2. Usaha dana yang dilaksanakan oleh panitia, 3. Sumbangan dari para donasi dan simpatisan. Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan dangke banyak kepada seluruh jemaat Sektor 11 dan panitia khususnya yang telah berjuang dengan keras dengan sepenuh hati hingga Natal Sektor bisa dilaksanakan dengan segala baik. 7. Penutup. Mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami atas nama panitia Hari-Hari Raya Gerejawi Jemaat GPM Silo Sektor 11 tahun 2020 menyampaikan terima kasih kepada 1. Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh perangkat Jemaat GPM Silo yang selama ini melayani kami warga jemaat dengan penuh kasih dan setia. 2. Majelis Jemaat GPM Silo Sektor 11 yang telah melayani kami selaku anggota jemaat dengan penuh sukacita baik dalam suka maupun duka. 3. Semua pihak yang telah membantu panitia untuk menyukseskan perayaan Natal di malam hari ini. Doa kami Tuhan Yesus sumber berkat selalu memberkati ketong semua. Selanjutnya dalam kesempatan berbahagia ini, mohon kesediaan Ketua Majelis Jemaat GPM Silo yang diwakili oleh PJS Koordinasi Bakopel Sektor 11 untuk menyampaikan sambutan setelah ini. Atas nama pribadi dan panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Pesan Natal Kristus Majelis Jemaat GPM Silo tahun 2020. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak warga Jemaat GPM Silo yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Putra Natal, Shalom. Perkenankanlah kami mengajak saudara semua untuk melapaskan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Sang Putra Natal yang atas perkenankannya telah memungkinkan kita hidup sampai hari ini di penghujung tahun pelayanan 2020. Kendatipun kita ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk taat melakukan pembatasan sosial demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di tengah situasi dan kondisi pandemik ini, Tuhan Yesus masih beri kesempatan kepada kita untuk merayakan minggu-minggu Advent, bahkan untuk melaksanakan perayaan Natal Kristus tahun 2020 saat ini. Ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Putra Natal menjadi sangat penting, bukan sekedar sebagai ungkapan retorika semata, tetapi sesungguhnya ajakan ini merupakan sebuah pengakuan iman yang sungguh dan dalam terhadap realitas kasih Allah yang memimpin dan menyelamatkan hidup kita sampai saat ini. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengharuskan kita meninggalkan banyak kebiasaan yang telah kita jalani sebagai tradisi sosial dan tradisi gereja. Bahkan kita terus berupaya menyesuaikan hidup kita
dengan ornamen baru sebagai dampak dari pandemik ini. Dan kalau kita merenungkan sungguh-sungguh semua proses hidup yang kita jalani sampai Desember ini, dengan segala dinamikanya di tengah turun naiknya level zona pandemik dan angka penderita COVID-19 yang grafiknya semakin naik di akhir tahun ini, baik secara nasional di kota-kota besar di Indonesia maupun di kota Ambon, maka baiklah kita berkata seperti Salomo, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1b. Doa Salomo ini menjadi kekuatan bagi kita bersama dalam menjalani hari-hari hidup sebagai persekutuan keluarga dan jemaat. Karena itu Gereja Protestan Maluku dalam gumulannya pada minggu-minggu Advent dan perayaan Natal tahun 2020 menetapkan tema merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan, yang disari dari Injil menurut Matius 2 ayat 1 sampai 12. Maka Majelis Jemaat GPM Silo menyampaikan pesan Natal kepada semua warga Jemaat GPM Silo sebagai berikut. Yang pertama, setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Allah yang bertahta di sorga telah datang ke bumi dengan mengambil rupa seorang hamba. Dialah Yesus yang disebut Immanuel, yang rela mempersembahkan hidupnya demi menebus dosa-dosa manusia. Realitas ini menandakan bahwa Allah yang kita imani dan kita percayai bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita, bahkan tinggal di antara kita. Allah ada di antara kita sebagai keluarga. Allah ada di antara kita sebagai tetangga. Allah ada di antara kita sebagai orang basudara. Allah ada di antara kita sebagai persekutuan jemaat. Allah ada di antara kita sebagai masyarakat Maluku dan masyarakat Indonesia. Pengorbanan Allah mesti menjadi teladan bagi kita dalam mempersembahkan hidup bagi Allah melalui karya nyata di tengah masyarakat dan jemaat. Yang kedua, bahwa di tengah pandemi COVID-19, perayaan-perayaan Natal yang dilakukan tentu akan dibatasi oleh protokol kesehatan yang ketat demi pencegahan penyebaran virus corona. Namun perayaan-perayaan Natal ini tidak dapat membatasi jemaat untuk memuliakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perayaan Natal juga merupakan bagian dari tradisi keagamaan yang harus dijaga sebagai perwujudan nilai orang basudara. Dengan hiasan dan ornamen lampu Natal di setiap sektor dan lorong-lorong dalam kawasan pemukiman menandakan bahwa keinginan merayakan Natal adalah bagian dari bentuk mempersembahkan hidup dengan mengingat karya pengorbanan Allah bagi manusia. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan itu pada satu sisi berkaitan erat dengan kesadaran kita untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan ibadah, baik ibadah jemaat di gereja, ibadah sektor dan unit, ibadah wadah-wadah dan organisasi gerejawi, binakir dan seterusnya. Itu cara kita memuliakan Tuhan yang menghadirkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Yang ketiga, mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan adalah bagaimana kita membuka hati dan hidup untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat, tetapi juga mengarahkan pandangan kita kepada persoalan-persoalan kemanusiaan yang menakutkan dan menggelisahkan dalam kehidupan bersama. Persoalan kemanusiaan yang terjadi di tahun ini adalah pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia, mengakibatkan perekonomian negara berkembang maupun negara maju goyah, pembatasan sosial yang melumpuhkan dunia usaha, pendidikan dan pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah, ditutupnya rumah-rumah ibadah untuk sementara, bahkan banyak orang kehilangan mata pencarian, termasuk memperlakukan protokol kesehatan yang ketat dan dampak lainnya yang memprihatinkan. Ditambah lagi aksi-aksi radikalisme dan intoleransi di dunia dan Indonesia yang mengancam kehidupan manusia.
bahkan alam, perusakan lingkungan hidup, kemiskinan, keterbelakangan, penyakit menular seperti HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya adalah kenyataan hidup yang menakutkan. Pada titik itu, ungkapan kemuliaan Tuhan mesti diwujudkan melalui tindakan konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang menakutkan dan menggelisahkan kita. Karena itu, merayakan Natal mendorong setiap orang dengan kepastiannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan itu. Yang keempat, bahwa sebagaimana Natal menjanjikan damai sejahtera di bumi, maka setiap warga gereja diminta untuk terus menjaga dan merawat damai sejahtera itu dalam kehidupan bersama. Bahkan dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus mengajak pengikut-pengikutnya untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Tegasnya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang mencari damai, karena dialah yang punya kerajaan sorga." Matius 5 ayat 9. Ajakan Yesus ini mengajak kita semua untuk menjauhkan diri dari perilaku hidup yang penuh kekerasan, kebencian, dendam, iri hati, fitnah. Karena perilaku hidup seperti itu akan merusak dan menghancurkan harmonisasi dari hidup bersama sebagai keluarga, sebagai jemaat maupun sebagai bangsa. Sebaliknya, hadirkanlah perdamaian, pengampunan, cinta kasih, persaudaraan sejati yang akan menjadi spirit dan kekuatan untuk menyatukan kita semua di tengah-tengah realitas keberagaman sebagai umat ciptaan Tuhan. Demikianlah beberapa pesan yang dapat kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat GPM Silo, sambil mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap menjaga suasana damai dalam mengakhiri perjalanan pelayanan kita di tahun 2020. Atas nama Majelis GPM Silo dan seluruh karyawan Gereja Silo, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan partisipasi semua warga jemaat, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, laki-laki dan perempuan, untuk menyukseskan berbagai kegiatan pelayanan, bahkan telah menopang kami Majelis Jemaat GPM Silo periode tahun 2020 sampai tahun 2025 yang baru memulai tahun pelayanan pertama di masa pandemik ini. Demikian pula kami sampaikan kepada semua pimpinan, wadah, organisasi pelayanan, komisi dan subkomisi, serta berbagai tim dan kepanitiaan, terutama bagi semua keluarga jemaat, terutama di unit-unit dan sektor pelayanan, atas dukungan serta topangan doa bagi pelaksanaan pelayanan di Jemaat Silo. Semoga kerjasama yang kita bangun selama ini akan terus berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Kami menyampaikan permohonan maaf yang dalam kalau dalam pelayanan yang kami lakukan sepanjang periode tugas kami dan dalam tahun pelayanan 2020 belum menyentuh harapan dan keinginan warga jemaat. Tetapi demi kesinambungan pelayanan, kami tetap mohon dukungan doa dan untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan di awal tahun 2021 dan seterusnya. Kami senantiasa berdoa, semoga Tuhan Yesus Putra Natal selalu memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Akhirnya kami menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat merayakan Tahun Baru 1 Januari 2021. Shalom. Majelis Jemaat GPM Silo, Pendeta Yanset Matatula Ketua, Penatua Justus P. Patiwawail Sekretaris.
Shalom Bapak Ibu. Mari kita merayakan Natal dengan sukacita. Untuk itu, Beta mengundang Bapak Ibu berdiri dan kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 109 ayat pertama dan ke-6. Hai mari berhimpun. Kita akan masuk dalam proses pembakaran lilin. Dengan hormat, Beta mengundang Ketua Bakopel Sektor 11, Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, dan yang terhormat Bapak Pendeta untuk bersedia membakar lilin Natal. Dan yang terakhir, Beta mohon kesediaan Oma Koce untuk melengkapi sukacita di malam ini untuk menyalakan lilin yang keempat.
Ibadah perayaan Natal sektor 11 di saat ini kami landaskan dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Natal menyertai saudara-saudara. Amin ya amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap umat pilihannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Sebab itu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah bagi namanya. Malam Natal ini mungkin tak semarak perayaan Natal di tahun-tahun lalu. Saat kelahirannya dirayakan manusia, bencana dan wabah menyelubungi wajah dunia, melanda tiap bangsa, menghantam tiap negeri, di kota, di desa, di semua tempat. Suasana damai berubah menakutkan. Kebahagiaan berganti derita. Tuhan Allah kita menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui kelahiran Yesus. Adalah momen untuk membangun komitmen, merajut hari depan yang lebih berat dan bermakna bagi sesama melalui kesaksian dan karya hidup nyata setiap waktu. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.
Kami berterima kasih ya Tuhan, karena di perayaan Natal sektor 11 Silo ini Tuhan, kami diperkenankan lagi untuk boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu ya Allah Bapa. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mengaku kami penuh dengan kelemahan. Kami tidak mengerti apa sabda firman-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus sertai dalam pembacaan kami ini Tuhan, supaya biarlah firman yang akan kami baca ini Tuhan benar-benar bermakna dalam perayaan Natal sektor 11 Silo ini ya Bapa di sorga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Matius 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah aku bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Amin. Sambutlah kedatangan Anak Allah yang datang ke dunia.
untuk menebus dosa umat manusia yang lahir dari para Maria. Sambutlah kedatangannya, Dia Yesus Juru Selamat dunia yang diutus untuk kita semua yang percaya, sembah dan puji Dia. Gloria, agungkan namanya, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Gloria, besar kuasanya dan kerajaannya tak berkesudahan selama-lamanya. Sambutlah kedatangannya, Dia Yesus Juru Selamat dunia yang diutus untuk kita semua yang percaya, sembah dan puji Dia. Gloria, agungkan namanya, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Dan kerajaannya tak berkesudahan selama-lamanya. Dan kerajaannya tak berkesudahan selama-lamanya. Tepuk tangan Bapak Pejun. Satu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang ikut di rumah, ya lewat FB sektor 11.
Tadi saya sengaja melarang ibu bapak untuk memposting ya siaran langsung karena kita menyiarkan secara langsung lewat FB sektor 11 supaya semua orang mengikuti seluruh proses ibadah kita dengan utuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Natal datang lagi. Dan karena itu semua orang merayakannya. Tentu juga sektor 11. Semua orang menyambutnya. Walaupun memang kita sadar sungguh bahwa perayaan Natal yang kita lakukan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 yang kita sendiri belum tahu kapan berakhir. Zona penyebaran COVID turun naik, ya, merah turun ke orange, naik lagi merah dan turun lagi. Yang saya mau bilang bahwa kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, dan oleh karena itu sebagai orang-orang berhikmat kita juga harus mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah. Karena itu prokes, protap kesehatan kita ikuti ketat. Ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian ukur suhu, masuk di bilik sterilisasi, duduk seperti begini. Itu menjadi bagian dari cara kita untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19. Tetapi tentu saja apa yang kita lakukan sekarang tidak sama sekali mereduksi semangat kita untuk merayakan Natal Kristus. Karena itu memang kita menghimbau orang tua dan anak-anak tidak boleh hadir oleh karena rentan terhadap virus, penyebaran virus. Tapi ternyata ada banyak juga yang hadir. Yang saya mau bilang apa? Ternyata kekuatan iman kita kuat sekali di tengah-tengah pandemi ini. Dan memang diharapkan kita tidak saja menjaga imun tubuh, tetapi juga iman kita. Dan perayaan Natal di gedung gereja ini juga adalah cara kita untuk menyatakan bagi dunia ini bahwa kita beriman kepada Yesus, Allah yang hidup itu. Pada sisi yang lain, saudara-saudara terkasih, walaupun di tengah-tengah pandemik seperti ini dan ternyata ada banyak juga keluarga-keluarga kita yang di PHK atau tidak lagi mendapat pekerjaan, penghasilan menjadi berkurang. Tetapi saya lihat saat ini yang hadir pasti pakai baju baru. Betul? Ya, banyak pakai baju baru. Sepatu baru mungkin juga. Terasa ketua panitia juga sepatu ini baru. Artinya dalam kondisi dan situasi apapun kita hendak merayakan Natal. Kita mau merayakan Natal itu. Kenapa? Karena Natal itu adalah perayaan yang penting bagi kehidupan setiap orang Kristen. Natal adalah perayaan yang sangat esensi bagi kehidupan iman setiap orang Kristen. Dan oleh karena itu, saya harus mengatakan bahwa perayaan Natal adalah bukti bahwa Allah memenuhi janjinya kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada semua orang yang sabar. Itu sebabnya saya hendak mengatakan bahwa Natal itu adalah fakta iman dan sekaligus fakta sejarah. Dikatakan fakta sejarah oleh karena kalau kita baca teks kita tadi disebutkan di sana bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ayat 1. Dan kemudian orang-orang Majusi itu menyaksikan bahwa benar di Bethlehem Yesus lahir dan mereka berjumpa dengan Yesus dan ibunya Maria. Sebagai fakta iman, apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan oleh para nabi.
Dan kalau kita baca dalam ayat 6 teks bacaan kita disebutkan di sana, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi sekali lagi, melalui peristiwa Natal, Allah menghadirkan dirinya dalam Yesus Kristus untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia dan dunia. Dan itu adalah janji. Dan karena itu sekali lagi kita patut dan layak untuk merayakannya. Nah, bagaimana kita merayakan Natal Kristus di tengah-tengah kondisi pandemi? Tentu kita tidak merayakannya hanya sebatas seremoni. Kita tidak terjebak dalam juga perayaan secara tradisi. Karena ini tradisi gereja maka kita merayakannya, tidak. Tetapi mari kita temukan makna terdalam dari setiap perayaan Natal yang kita lakukan, termasuk di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu mari kita belajar dari teks bacaan kita tadi, Injil menurut Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dengan tema merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Saya punya 4 catatan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, merayakan Natal mesti diwujudkan dengan sikap mencari dan menyembah Tuhan. Saya ulangi, merayakan Natal mesti dilakukan dengan cara dan sikap mencari dan menyembah Tuhan. Disebutkan dalam teks kita bahwa orang-orang Majus yang datang dari timur itu bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ayat yang kedua. Saudara, kalau kita bicara tentang orang Majus, kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan orang Majus itu adalah magoi, ya, magoi, yang artinya imam-imam dari Persia. Ya. Kemudian orang Majus itu menyatakan dirinya, ya, sebagai atau memperkenalkan diri mereka sebagai kelompok astrolog. Artinya orang yang belajar ilmu perbintangan dan mereka mampu untuk membaca kehidupan manusia lewat tanda-tanda bintang. Itu mereka. Dan yang menarik lagi, teks kita menyebutkan bahwa orang Majus itu berasal dari timur. Ya, mereka berasal dari timur. Tentu pernyataan timur di sini tidak dimaksudkan saja bahwa memang mereka berasal dari timur tempat, ya, tidak saja bicara soal tempat, tapi sebetulnya timur juga menjelaskan dalam tradisi Yahudi, timur itu adalah lambang hikmat. Jadi orang-orang yang berasal dari timur itu adalah orang-orang yang berhikmat. Jadi orang Majusi itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat, tetapi mereka juga adalah orang-orang kaya. Tetapi yang menarik ialah dari status dan latar belakang hidup mereka seperti itu, mereka mau melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan Yesus. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, dengan ancaman. Yang penting mereka menyembah Yesus. Mereka tidak peduli dengan kelelahan mereka. Mereka tidak peduli dengan berapa kerugian yang nanti mereka keluarkan ketika melakukan perjalanan itu. Ibu Bapak, kalau kita bayangkan Babilonia itu Babel sekarang, ya, kemudian dia antara Irak dan Iran, kemudian dia melakukan perjalanan sampai ke Bethlehem. Bethlehem di Palestina. Dia harus melewati Yerusalem baru sampai di Bethlehem. Jarak dari Babilonia itu sampai di Bethlehem kurang lebih 800 km. Mereka naik unta. Bisa bayangkan, ya, itu kondisi di Palestina 2000 tahun yang lalu, bukan seperti sekarang. Kalau kita ke Israel sekarang, ya kita naik mobil, jalan tol dan luar biasa bagusnya. Tapi mereka dulu naik unta. Kita bisa bayangkan tantangan dan ancaman yang luar biasa mengancam mereka. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kalau kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa kita mesti memiliki kesadaran yang tinggi dan kemauan yang tinggi untuk mencari Yesus
dan memuliakannya dengan seluruh hidup kita. Karena mereka pergi hanya untuk mencari Yesus, menyembah dan memuliakannya. Saya mau bilang bagi saudara-saudara bahwa ternyata ada banyak orang Kristen yang kemudian mengatakan, bikin apa lagi cari Yesus? Bukankah betul jadi Kristen? Mencari Yesus ini apa? Saudara-saudara yang terkasih, mencari Yesus berbeda dengan menjadi orang Kristen. Sebab ada begitu banyak orang Kristen, tetapi ia tidak pernah mencari Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Berjumpa yang saya maksudkan juga adalah membangun hubungan, membangun relasi, membangun komunikasi dengan Yesus. Ada ruang-ruang perjumpaan yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Yesus. Kadang kita tidak melakukannya. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah pandemik seperti ini, Ibu Bapak, ada banyak orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa berjumpa dengan Yesus itu penting. Ketika kita beribadah di rumah, ibadah semua berlangsung di rumah, ada papa, mama, anak-anak, orang tua semua berkumpul di situ dan kita beribadah. Disitulah ruang-ruang perjumpaan itu kita lakukan. Tapi yang saya mau tanya ialah, apa benar selama pandemik itu dan kita ibadah di rumah, semua keluarga-keluarga mengikutinya dengan baik, melakukannya dengan baik? Saya kira tidak juga. Pengalaman saya ibadah minggu sementara berlangsung, ada orang berjalan kiri kanan hilirmu di lorong-lorong dan seterusnya. Tidak peduli apakah ada ibadah atau tidak. Saudara, ini penting bagi kita. Karena itu mari kita melihat dengan perayaan Natal menjadi momentum bagi kita untuk melakukan evaluasi apakah kita sungguh-sungguh telah mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan ruang hati kita untuk berjumpa dengan Yesus. Dan rasa ini penting untuk kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian pula ketika orang-orang Majus itu datang dan mencari Yesus. Disebutkan tadi dalam teks kita, orang Majus itu orang kafir. Dan kalau orang kafir kemudian datang mencari Yesus, maka sebetulnya karya keselamatan yang dilakukan Allah melalui Yesus itu terbuka untuk semua orang, termasuk orang-orang kafir. Soalnya adalah, apakah kita mau mencari dan menemukan Yesus, berjumpa dengan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus atau tidak? Soal itu. Jangan sampai terjadi apa yang disebutkan yang terdahulu menjadi terkemudian dan terkemudian menjadi terdahulu. Itu catatan pertama ketika kita merayakan Natal. Catatan kedua, saudara-saudara, ketika kita merayakan Natal adalah kita selalu saja memiliki suasana sukacita. Perjumpaan dengan Yesus selalu saja menghadirkan rasa sukacita. Dalam teks kita disebutkan bahwa ketika orang-orang Majus itu datang dan berjumpa dengan Yesus dan Maria ibunya, disitulah rasa sukacita mereka luar biasa. Padahal sekali lagi, orang-orang Majus itu orang-orang kaya, mereka punya segalanya, dan itu kadang-kadang dipakai sebagai sumber sukacita. Itu menarik. Tapi mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka rasakan, sukacita mereka yang mereka rasakan sampai saat itu berbeda dengan apa yang mereka rasakan sekarang pada saat berjumpa dengan Yesus. Karena Allah adalah sumber sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal, kita diminta untuk selalu bersukacita, berada dalam suasana sukacita. Kalau ada persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, ya, tantangan, masalah, ancaman yang membuat rasa sukacita itu hilang dari diri kita, maka firman ini mau bilang, datang pada Yesus sebagai sumber sukacita. Ia akan memberikan sukacita itu pada. Hanya saja, ya, ada banyak orang yang mencari sumber sukacita itu bukan pada Yesus, tetapi di mana? Miras, ya. Dan banyak hal lainnya yang seolah-olah bagi mereka itu sumber sukacita. Narkoba malah. Itu yang terjadi. Yesus mau bilang, marilah kepada hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sumber sukacita yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang merayakan Natal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, catatan yang ketiga yang mau dihadapkan kepada kita adalah bahwa pada saat kita merayakan Natal Kristus, maka kita dituntut untuk mempersembahkan apa yang terbaik yang ada pada kita bagi kemuliaan Tuhan.
Saya ulangi, ketika kita merayakan Natal, kita diminta untuk mempersembahkan segala yang terbaik yang ada pada kita untuk Yesus. Saudara-saudara, dikatakan dalam teks kita ayat yang ke-11, ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus, maka mereka sujud menyembah, dan kemudian mereka membuka tempat harta mereka, dan mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Itu harta yang paling berharga pada waktu itu di bagian timur. Ya. Saudara-saudara, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan baik, orang Majus itu tidak saja mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tapi mereka mempersembahkan hidup mereka. Bayangkan mereka lakukan perjalanan yang sangat jauh, yang penuh dengan ancaman. Hidup mereka terancam, tapi itu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang penting berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kenyataan ini menunjukkan bagi kita bahwa peristiwa Natal, dan melalui peristiwa Natal, setiap orang Kristen disadarkan bahwa kita layak mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan. Kita wajib mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan layak menerima segala yang terbaik yang kita persembahkan untuk Tuhan. Saya rasa ini yang penting. Kenapa? Karena Allah telah mempersembahkan yang terbaik bagi kita. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Lahir di kandang domba, dibungkus dengan lamping, terbaring di palungan. Ya, bukan cuma itu. Ketika dia dewasa, dia melakukan tanggung jawab pelayanannya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ia disiksa, ia sengsara, ia mati, ia terluka. Makanya disebut Allah kita adalah Allah yang terluka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itu persembahan terbaik yang Allah berikan bagi setiap orang. Dan itu kado terindah bagi setiap orang yang merayakan. Jadi mari kita lakukan check up terhadap apa yang kita lakukan selama ini bagi Tuhan. Apakah kita telah memberikan segala yang terbaik yang kita punya bagi Tuhan? Coba kita bayangkan sepanjang tahun ini, walaupun kita berada dalam kondisi pandemik, apakah kita sudah sungguh-sungguh menggunakan segala yang kita punya untuk memuliakan Tuhan? Apakah waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita juga telah kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan? Kita melakukan evaluasi sebagai majelis sektor, sebagai koordinator unit, pengurus wadah laki-laki, perempuan, dan semuanya. Terasa ini penting. Supaya apa? Supaya dengan begitu kita terus melihat bahwa ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Apakah kita sudah menggunakan kapasitas kita, jabatan kita, kedudukan kita, dan semua yang kita punya untuk memuliakan Tuhan? Sekali lagi, renungkanlah. Saudara-saudara, hal yang keempat yang menjadi catatan perenungan kita di perayaan Natal saat ini adalah merayakan Natal selalu mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristen selalu berada dalam ancaman kematian. Setiap orang Kristen selalu berada dalam ancaman kematian. Kita baca dalam teks kita, pada saat orang Majus itu datang dan bertanya di mana sang raja yang baru lahir itu tiba, dan mereka kemudian bicara dengan Herodes. Herodes kemudian meminta supaya kalau boleh dong pergi, lalu kalau dong sudah dapat raja itu tanpa dong balik ke Sabur Betlehem. Bahkan bukan cuma itu, Herodes kemudian juga memanggil ahli Taurat, imam-imam kepala, dan bertanya kepada mereka, apakah benar ada raja yang juga akan lahir? Ada ketakutan yang luar biasa dalam diri Herodes. Jangan sampai raja itu kemudian akan menggantikan tampuk pemerintahan. Ada ketakutan yang luar biasa. Dan ini ancaman bagi Herodes. Saudara-saudara yang terkasih, realitas seperti itu menegaskan kepada kita, ternyata dalam kehidupan kekristenan kita tidak sedikit ancaman terhadap kehidupan kekristenan itu yang dialami dalam realitas hidup bersama. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan kelompok MIT, ya, kelompok Mujahidin Indonesia Timur, yang juga melakukan aksinya membantai 4 warga gereja dan kemudian membakar rumah dan seterusnya.
Presiden Jokowi juga mengutuk keras tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Itu ancaman bagi orang-orang Kristen. Dan ada banyak ancaman lainnya ketika di pemerintahan misalnya, ketika kita berbisnis misalnya, ada saja ancaman yang juga mengancam kehidupan orang Kristen. Kita harus sadar betul terhadap kondisi. Bahkan juga ancaman kematian terkait dengan bencana. Ya, tanah goyang, banjir, longsor, dan sekarang pandemi. Ya, bencana non alam. Itu realitas yang dipertontonkan kepada kita bahwa setiap orang percaya selalu saja diperhadapkan dengan tantangan. Soalnya adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Apakah kita lari? Tidak. Kita harus tetap berada dalam ancaman. Kita berada di sana karena kita punya Allah yang hebat. Kita punya Kristus Yesus, Sang Immanuel yang akan terus menyertai kita, menjaga, melindungi kita dalam kondisi dan situasi apapun. Buktinya, dalam pandemik seperti ini, kita semua masih ada, masih hidup. Walaupun kita harus melakukan adaptasi baru terhadap kondisi. Sebagai orang-orang berhikmat, kita harus melakukan adaptasi baru dengan situasi yang kita alami. Kita masih berada dalam ancaman itu, dan kita belum tahu ancaman itu kapan berakhir. Tapi satu hal, ketika kita merayakan Natal, dipastikan bagi kita bahwa Tuhan selalu menyertai memimpin kita di tengah-tengah ancaman. Bahkan di tengah-tengah ancaman itu, kualitas kehidupan kekristenan kita teruji. Dan justru di situlah kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Saya rasa ini mesti menjadi kekuatan kita bersama untuk terus melangkah maju, mengakhiri perjalanan hidup kita di tahun 2020. Dan bersama Yesus kita akan masuk tahun pelayanan 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum kita memberi persembahan syukur ini, mari kita berdoa. Yesus telah lahir bagi kita dan menyerahkan hidupnya untuk keselamatan hidup kita. Sebab itu, marilah kita memberi persembahan syukur di perayaan Natal ini, supaya kita dapat menunjang pekerjaan pelayanan bagi sesama. Amin. Jemaat memberi persembahan Natal pada tempat yang disediakan, diiringi ayo bawa persembahan. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawalah dengan rasa Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sanggup persembahanmu. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan, bawalah dengan sembah syukur. Ayo bawa korban syukurmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sanggup korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkat suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, pujikan dengan sukaria.
Puisi Natal sebelum doa Sabat. kasih. Mari saudara-saudaraku kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dalam suasana sukacita merayakan Natal Kristus di saat ini, kami menyampaikan pujian syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memberi kehidupan kepada kami, menjaga dan merawat hidup itu
sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami ada di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19, tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sehingga bukan saja kami boleh hidup, beraktivitas, tetapi sebagai warga jemaat yang ada di sektor 11, Jemaat GPM Silo, kami dapat merayakan Natal di saat ini. Tuhan, mungkin saja apa yang kami lakukan saat ini berbeda dengan perayaan-perayaan yang telah kami lakukan tahun sebelumnya. Karena memang di tengah-tengah pandemik ini kami harus menjaga agar supaya virus itu tidak kemudian menyerang kami dan kami juga dapat menularkan kepada orang lain. Tetapi kami sungguh-sungguh selamat dan orang lain juga selamat. Ini cara kami Tuhan untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Maka ibadah pun kami lakukan di gedung gereja dengan tetap menerapkan prokes, protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan ini bagi kami. Walaupun kami tahu bahwa yang hadir di gedung gereja ini hanya sedikit dibandingkan dengan umat-Mu sektor 11 yang ada di rumah. Karena itu Tuhan, biarlah persekutuan ibadah yang kami bentuk saat ini adalah juga menjadi bahagian utuh dari saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah ataupun yang berada di rumah. Ya Tuhan, ya Allah kami, ibadah kami paham sebagai cara kami Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk membangun komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan. Karena itu jadikanlah ibadah yang kami lakukan saat ini menjadi puji-pujian bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa di kesempatan yang berbahagia ini kepada umat-Mu, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, sektor 11. Tuhan memberkati janin yang ada dalam rahim ibu, anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, demikian juga orang tua yang telah beruban putih. Tuhan berkati kami semua, laki-laki, perempuan, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kami tahu bahwa kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dari tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Kami telah melakukan berbagai aktivitas untuk membangun hidup kami, dan itu pun kami dapat melakukannya karena Tuhan menyertai, memimpin dan menuntun. Sehingga di tengah-tengah kondisi pandemik ini yang juga menghancurkan banyak kehidupan manusia, termasuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, tetapi itu semua tidak akan menghancurkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Sebab kami tahu bahwa di dalam iman yang sungguh pada Tuhan, kami bisa menikmati hari-hari hidup kami. Kami bisa menikmati berbagai berkat dari hasil usaha dan kerja yang kami lakukan. Dan karena itu kami mohon sekali lagi, Bapa, kuatkan dan mampukan kami untuk terus melangkah, melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami dapat mengakhiri perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga kami di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa di kesempatan yang berbahagia ini bagi majelis sektor 11, demikian juga pengurus-pengurus unit, pengurus wadah laki-laki, perempuan, angkatan muda, pengasuh yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawab pelayanan di sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun kami melakukannya tidak optimal di tengah-tengah pandemik ini, tetapi kami tahu bahwa apa yang kami lakukan bagi umat di sektor 11 itu juga karena pertolongan dan kasih Tuhan. Sehingga kami mohon Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan yang telah kami lakukan bagi keluarga pertama sampai keluarga terakhir dari sektor 11. Kiranya apa yang kami lakukan terus akan menjadi suatu yang baik dan berguna bagi peningkatan pelayanan dan juga peningkatan kualitas kehidupan beriman dari umat-Mu di sektor 11. Ya Tuhan, ya Allah kami
Kami mohon Tuhan beri kekuatan bagi kami sebagai majelis, sebagai pengurus unit, sebagai pengurus wadah-wadah organisasi gerejawi dalam sektor 11 untuk juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami mengakhiri tahun pelayanan 2020 ini. Bapa di sorga, kami punya kekurangan, kami punya keterbatasan. Karena itu kami mohon Tuhan lengkapi kami selalu, agar dalam kelengkapan itu Tuhan kami dimungkinkan untuk terus melakukan kerjaan pelayanan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, studi anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Bagi yang tengah mengikuti pendidikan baik di tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah, kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima, kecerdasan, kepintaran, agar supaya walaupun proses pembelajaran itu kadang dilakukan dalam bentuk daring, tapi itu tidak akan mengurangi semangat mereka untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Anak-anak kami yang belum memperoleh pekerjaan dan tengah mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan juga menyertai, memimpin dan menuntun mereka Bapa. Siapkanlah pekerjaan bagi mereka, sebab kami tahu Tuhan yang merancang masa depan setiap orang, termasuk anak-anak kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi warga gereja senior, ibu janda juga anak yatim piatu, dan semua orang yang saat ini merasa berada dalam kondisi-kondisi lemah dan tidak berdaya. Kami mohon Tuhan sertai, pimpin, tuntun, berkatilah mereka semua, jaga dan pelihara mereka. Bapa lengkapi mereka semua dengan segala yang mereka perlukan untuk hidup ini. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di tengah-tengah garai kesakitan, terutama saudara-saudara kami di sektor 11. Kami secara khusus berdoa bagi Umama Talanila, tetap juga Umati Watimina yang saat ini berada dalam kondisi yang sakit. Kami mohon Tuhan memberikan kondisi mereka, sebab mereka juga telah berada pada usia yang lanjut. Kami mohon Tuhan beri sukacita dan damai di hati mereka. Bahkan semua orang yang lemah dan tak berdaya karena sakit, kami mohon juga Tuhan berkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, agar mereka dipulihkan, disembuhkan, dan aktivitas hidup mereka dapat mereka lakukan dengan segala baik. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah-ibadah Adventus, tetapi juga perayaan Natal yang akan terus kami lakukan bersama di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPM Silo, diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Kami mendoakan semua kami yang hadir di kesempatan ini dengan berbagai persoalan-persoalan hidup kami, dengan beban-beban hidup kami minta daripadamu Tuhan, berikan sukacita di hati kami. Engkau adalah sumber sukacita. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan di setiap waktu. Bukan saja ketika kami mengalami kondisi-kondisi yang penuh dengan ancaman dan tantangan, tetapi juga dalam kebahagiaan dan sukacita kami akan tetap berada dan mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi semua pendukung liturgi ibadah Natal di malam ini. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini adalah cara kami untuk memuliakan kebesaran dan keagungan. Karena itu semua yang kami lakukan dengan kapasitas yang kami miliki untuk mendukung seluruh proses ibadah ini kiranya diberkati oleh Tuhan, dan kami terus diberkati oleh Tuhan untuk juga melakukan berbagai tugas-tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan yang kami bangun Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ini doa syukur kami. Tidak lupa kami berdoa bagi persembahan syukur yang telah diletakkan di tempat persembahan ini. Bapa, terimalah dan rupalah dia menjadi korban yang berbau harum di hadapan, dan akan terus dipakai untuk memuliakan kebesaran dan keagungan. Beginilah doa kami Bapa. Kami minta ampun atas dosa dan salah kami. Lalu dalam terang firman itu Bapa, kami menyerahkan doa ini pada Bapa di sorga melalui Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sambil kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami Tuhan ajarkan pada murid-murid-Mu dan kepada kami di malam ini. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya mengundang semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 3. Setiap kali kita merayakan Natal Kristus, hendaklah selalu kita ingat bahwa perayaan tidak berakhir di sini. Kita akan kembali untuk mempersembahkan hidup dan karya kita dalam kehidupan nyata di mana saja kita berada, sebagai wujud iman kita kepada Tuhan yang telah lahir. Untuk melakukan semua itu, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup dan pelayanan kita pada sektor 11 Jemaat GPMC hari ini sampai selama-lamanya dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah selesai, selamat merayakan Natal. Shalom.
Nikmatilah